Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khair wasyarru masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya masih diberikannya kepada kita kesehatan dan kesempatan dalam menambah amal ibadah yang sudah ada. Betapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana, mereka punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan, dan ada orang yang punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita persembahkan kehadrat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita senantiasa menjadi umat dan pengikutnya yang baik hingga kita mengakhiri detik-detik kehidupan kita dari alam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah berada pada 7 Ramadan. InsyaAllah pada hari ini merupakan bagian pertama dari 10 yang pertama, yakni bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba tausiah singkat ini dengan satu kisah. Saya suka mengulang-ulang cerita ini. Satu kali Hajjaj bin Yusuf Marwan al-Muawiyah, dia adalah seorang gubernur atau presiden di Irak ketika itu. Hajjaj ini sangat suka bertualang, meskipun dia seorang presiden. Dia bertualang ke gurun-gurun, ke daerah-daerah dengan membawa senjata, dan dia pemburu. Tapi selain itu ada satu yang sangat menggugah kita, bahwa Hajjaj ini sangat-sangat senang ketika dia makan, kapanpun itu ditemani oleh orang-orang. Jadi ketika di panas yang maha terik itu, bukan panas terik lagi, tapi panas yang maha terik di jazirah Irak sana, di padang pasir yang luas itu, dia dirikan kemah. Begitu habis waktu zuhur, dia panggil pengawalnya, dia katakan, tolong kalian cari orang yang bisa makan bersama denganku hari ini. Padahal itu puasa, tapi mungkin dia musafir. Nah, setelah dicari tidak ditemukan, kecuali di kejauhan mereka lihat, para paswal pres ini melihat ada satu onggokan. Ternyata begitu didekati adalah orang yang tidur-tiduran di bawah kaki bukit yang panas itu. Seorang tua, mereka salam sambil mereka katakan, wahai orang tua, hari ini kami ingin menyampaikan salam dari presiden. Oh, Hajjaj bin Yusuf katanya. Kata pengawal ini, ya Hajjaj bin Yusuf. Bapak kenal? Kata orang tua ini, siapa yang tidak mengenal presiden itu? Hajjaj bin Yusuf. Ya, hari ini Hajjaj mengundang bapak untuk makan bersama hari ini. Di mana? Kata orang tua itu. Itu ada di kemahnya sana. Boleh kita ikut? Kata paswal pres ini. Ayolah, berangkatlah mereka ke kemah tadi. Begitu sampai di kemah, disambut oleh Hajjaj, seorang presiden itu. Dia katakan, wahai orang tua, beruntunglah anda hari ini bersama aku, Hajjaj bin Yusuf, presiden di Irak ini, untuk makan bersama, makan siang bersama. Ini satu kehormatan, kata Hajjaj. Tapi orang tua ini menyebut, mohon maaf presiden, hari ini sudah ada lebih awal orang yang mengundang aku daripada Tuhan. Kata Hajjaj, siapa yang mengundang kau? Sementara akulah orang yang paling hebat di Irak ini. Kata orang tua ini, wahai Hajjaj, presiden, aku ini diundang oleh seorang yang lebih hebat dari kau. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kata Hajjaj, diundang apa? Kata dia, aku diundang untuk makan bersama hari ini ketika nanti tenggelamnya matahari. Aku puasa hari ini. Kata Hajjaj, puasa-puasa begini, panas-panas terik begini. Kata orang tua ini, ya,
aku hari ini puasa karena aku diundang oleh Allah. Terus panas-panas begini kau masih puasa? Katanya bilang orang tua ini. Orang tua itu bilang, Hajjaj, justru panas begini sesungguhnya aku melatih diri pada puasa hari ini agar aku bisa nanti menghadang panasnya hari akhirat itu. Kata Hajjaj, begini sajalah, kau buka aja puasamu hari ini, besok-besok kau ganti. Kata orang tua ini, Hajjaj, satu pertanyaanku. Apa itu? Kata Hajjaj, bisakah kau jamin bahwa aku akan hidup besok lagi? Kata Hajjaj, usahakan kau wahai orang tua, aku pun tak bisa kujamin diriku untuk hidup besok lagi. Kata orang tua ini, kalau begitu lepaskan aku untuk berjalan sampai di mana nanti maghrib datang, aku pun bersama Allah berbuka menghadiri undangannya. Saudara-saudara sekalian, dari kisah yang singkat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata puasa adalah undangan Allah. Undangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa puasa rupanya merupakan salah satu latihan untuk memendam panasnya di hari kiamat itu. Ada hadis yang menyebut hari kiamat itu nanti saking panasnya karena matahari ada di atas kepala manusia, saking panasnya keringatnya keluar, berkumpul keringat itu sesuai dengan batas ibadahnya. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai hidungnya, berdasarkan amal ibadahnya. Nah, orang-orang yang berlatih di puasa hari ini, panas-panas seperti hari ini, Allah akan berikan keringanan kepadanya pada yaumil akhirat. Ketiga, bahwa puasa ini merupakan salah satu penguat jiwa agar umurnya panjang. Kata Rasul, sumu tasihhu, puasalah kalian, mudah-mudahan kalian akan sehat. Nah, kita katakan tadi bahwa puasa ini adalah undangan Allah. Allah seperti kita tahu tidak pernah memanggil, menyebut, mengajak orang-orang yang muslim untuk puasa. Tapi Allah mengundang orang untuk beriman, itulah yang puasa. Karena apa? Puasa adalah panggilan iman. Kenapa begitu? Betapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam tapi tidak punya keterpanggilan iman. Dia mudah saja ketika puasa, orang lain puasa, dia makan, dia minum, dia merokok, dan dia punya kegiatan apa-apa saja di tengah-tengah saudaranya. Kenapa? Panggilan iman tidak ada sama dia. Undangan Allah tidak sampai ke hatinya. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan mengajak kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah mengajak kita orang-orang yang beriman ini. Tapi kadangkala kita terlalu mengabaikan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Kemarin saudara, ada orang kaya di satu daerah memberikan paket puasa, apakah itu beras, apakah itu minyak, telur dan sebagainya. Orang tahan berjam-jam di panas terik itu untuk ngantri untuk mendapatkan itu. Nah, di lain pihak ada lagi seorang kaya memanggil orang-orang, memberikan uang sedekah hanya 10 sampai 20 ribu rupiah. Ironis, ada orang yang mati gara-gara hanya 20 ribu rupiah. Tapi Allah menawarkan panggilannya dengan apa? Janji diampunkan oleh Allah. Orang mengabaikan itu. Padahal kehidupan ini ujungnya kematian, dan kematian itu ujungnya nikmat. Nikmat itu salah satu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keampunan itu berada di bulan Ramadan ini. Jadi bagi saudara-saudara, bagi siapapun sesungguhnya yang mengabaikan puasa ini, itu adalah dosa besar. Ternyata lah kita bisa memilah orang yang beriman dengan yang berislam. Pasti. Kenapa? Orang yang beriman itu biasanya hati nuraninya ada, kekokohan jiwanya ada. Jadi puasa ini merupakan salah satu kekokohan jiwa. Kenapa? Kita punya harta, tapi nggak bisa kita makan. Sampai kapan? Sampai waktunya kita makan. Kita punya istri, kita tidak bisa berhubungan bersama beliau. Kenapa? Sampai ada waktunya kita untuk itu. Dan kita punya fasilitas segalanya. Kita diharamkan untuk melakukan itu kecuali ada waktunya sampai, barulah kita dibolehkan untuk melakukan itu.
Di dalam Ramadan ini banyak hal-hal yang kita jumpai. Orang-orang yang beriman sesungguhnya usahakan yang wajib saudara, yang sunat pun dia kejar. Betapa banyak orang menghiraukan pekerjaan-pekerjaannya. Ketika Isya datang, dia datang dan menonggokkan sajajahnya di situ karena dia akan sholat tarawih. Itu panggilan iman. Begitu juga sedekah. Rasul juga menganjurkan orang yang bersedekah itu, orang memberi makan orang puasa itu sama halnya, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai-nilai puasanya. Jadi banyak tawaran-tawaran sesungguhnya pada bulan Ramadan ini, banyak panggilan-panggilan kalau kita mau beramal. Salah satu amal yang paling fenomenal itu adalah ibadah 1000 bulan itu. Satu kali kita melakukan ibadah, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Artinya satu kali orang sholat pada malam itu, orang akan diganjar pahala kebaikan dengan 83 tahun. Umur umat sekarang ini hampir tidak ada yang 80 tahun lagi. Hampir. Bukan tak ada, tapi ada satu-satu. Tapi ketika kita satu malam yang usia-usia senja ini melakukan itu, kehidupannya jauh melebihi daripada umur yang sudah diberikan Allah kepadanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa puasa ini sebenarnya merupakan rukun iman yang banyak sandarannya kepada hati. Kalau masalah pikiran, masalah jasad itu sedikit saja. Masalah fikih, puasa itu ketika orang melakukan menahan habis subuh sampai tenggelamnya matahari, maka sahlah puasanya. Tapi betapa banyak orang yang tidak sah puasanya, kata Rasul, karena hatinya busuk. Dia masih suka mengumbar janji, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan perbuatan tidak terpuji, menggunjing, bahkan menyampaikan hoaks. Ini juga ibadah yang handphone ini saudara, medsos ini merupakan dua sisi mata pisau. Kemana kita buat? Kalau kita lakukan yang buruk saudara, yakinlah saudara, Al-Quran itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami sempurnakan seluruh kehidupannya. Kami tutup mulutnya. Apa? Yang bergerak itu hanya tahannya, kakinya. Itulah yang akan kami minta pertanggungjawaban. Saudara, dulu di zaman-zaman dulu orang berpikir itu di hari kiamat. Tapi hari ini itu sudah ada di zaman realita ini. Ketika seseorang yang melakukan sesuatu melalui gadgetnya, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban tangannya, pikirannya, imannya untuk melakukan itu kepada orang lain. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, maka Allah akan nilai 10 pahalanya ditambah dengan 27 kali tingkat. Sekali satu huruf dia katakan alif, dia diganjar oleh Allah 270 balasan kebaikan. Jadi saudara-saudara sekalian, puasa ini sungguhnya selain memberikan sesuatu yang positif bagi kita, bonus bagi kita, tapi juga puasa ini merupakan laknat yang besar bagi kita. Sampai kata Nabi ketika dia naik ke atas mimbar, dia katakan amin. Sahabat bertanya, kata Rasul, tadi datang Jibril kepadaku menyampaikan 3 pesan. 1, man adraka ramadhana falam yughfar famata fadakhalan nar. Siapa saja yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak pernah mau meminta ampun dan tidak diampunkan Allah, kalau dia mati masuk dalam neraka. Siapa saja yang punya 2 ibu bapa atau salah seorang di antaranya masih hidup, mereka tidak mampu melakukan kebaikan kepada ibunya, tidak berminta maaf kepada ayahnya, ketika dia mati dalam bulan Ramadan ini, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Satu lagi kata Rasul, ketika disebut namamu, kata Jibril, tidak ada orang yang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, dan ketika dia mati pada Ramadan ini, Allah masukkan dia ke dalam azabnya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tausiah singkat ini akan dapat memberikan gambaran kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita betapa sesungguhnya puasa itu merupakan undangan Allah, merupakan ujian keimanan, dan merupakan salah satu keteguhan jiwa kita untuk mempertahankan akidah kita selama bulan puasa. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.